Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizvita Sari Irwanto dengan NIM 190810301181 dari kelas M, mata kuliah Auditing BDP. Di sini saya akan menganalisis project metafor employee data pada sampel data files yang terdapat di ACL. Project metafor employee data ini memiliki dua tabel, yaitu agents metafor dan juga employee list. Di sini saya akan menganalisis beberapa hal. Yang pertama yaitu menguji validasi data agents metafor, yang kedua overview data employee list, yang ketiga menguji apakah terdapat nama pegawai dan nomor pegawai yang ganda, yang keempat menguji data pegawai, yang keempat menguji gaji pegawai dari yang terkecil ke yang terbesar, yang kelima menguji perekrutan pegawai dari bulan Juni sampai dengan Desember 2002, yang keenam menguji presentasi bonus terhadap salary yang didapatkan pegawai, yang ketujuh yaitu menganalisis fitur relate table yang terdapat di toolbar data, tetapi di project yang berbeda. Oke, sebelumnya saya sudah membuat project metafor employee data. Kita buka saja projectnya. Nah, di sini ada terdapat dua tabel, yaitu agent metafor dan juga employee list. Pertama-tama kita akan mencek validasi pada tabel agent metafor. Yang pertama kita validasi, kita klik edit, table layout, lalu kita cek nama, title, dan juga kategori. Apakah sudah sesuai atau belum? Di sini tidak ada kategori date atau tanggal. Jika sudah sesuai, tidak perlu diubah, dan jika belum sesuai bisa diubah. Diubah dengan cara mengklik yang sesuai. Yang selanjutnya kita akan menguji recordnya, menguji validasi recordnya yang terdapat di sini. Yaitu kita bisa dengan cara mengklik analyze, lalu count record. Oke. Dan di sini terdapat 41 record. Kita juga bisa melihat di load. Kita klik count-nya 2 kali. Dan di sini terdapat 41 record. Selain itu, kita juga bisa mengecek di toolbar ini, ada count. Kita oke. Kembali ke load, dan sama hasilnya. Yang kedua, kita akan mengoverview employee list, yaitu dengan cara kita klik 2 kali employee list, kita klik analyze, statistical, kita bisa menggunakan statistik ataupun profile. Jika kita menggunakan statistik, itu akan memunculkan data yang lebih rinci. Dan jika kita menggunakan statistical profile, kita akan mendapatkan data yang lebih ringkas. Kita coba satu-satu, yaitu kita klik statistik dulu. Kita klik saja semuanya menggunakan kontrol. Lalu jangan lupa kita cek more dan outputnya. Nah, kita outputnya harus pilih screen-nya biar bisa langsung muncul di layar tanpa harus menambahkan project di sini ya. Kita juga bisa klik statistik on, set all, oke. Nah, di sini kita menggunakan statistik. Pada statistikal kita menghasilkan data yang lebih rinci ya. Oke, kita coba statistik pada profile. Kita klik dan klik add all karena kita ingin mengetahui semuanya. Oke, jangan lupa kita cek more-nya. Oke, jika sudah, kita akan mendapatkan hasil yang lebih ringkas pada statistical profile. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis, menguji apakah terdapat nama pegawai dan nomor pegawai yang ganda. Yaitu caranya dengan kita klik analyze, look for duplicate. Nah, kita duplicates on, kita cek dulu nama pegawai apakah ada yang ganda atau tidak. Kita klik first name dan klik kanan. Oke. List field-nya first name juga. Oke. Oh, jangan lupa kita cek juga more dan output-nya. Kita output harus menggunakan screen ya agar bisa langsung tampil di project ini tanpa harus menambah projectnya. Oke, sudah. Nah, ternyata ada nama yang ganda, nama pegawai yang ganda. Terdapat 20 nama pegawai yang ganda. Kita bisa lihat satu persatu dengan mengklik 2 kali. Oke, jika sudah lihat dan memastikan, kita bisa remove. Yang selanjutnya, kita akan menguji pegawai yang memiliki nomor ganda. Kembali ke analyze, look for duplicate. Duplicates on-nya kita memilih employee number. Oke. Dan list fields-nya jangan lupa employee number juga. Nggak ada duplicate yang terdetek ya.
Jadi nggak ada number yang sama pada nomor pegawai. Selanjutnya kita akan menguji gaji karyawan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita klik kanan, terserah mau di kolom manapun. Nah, saya mau di kolom salary. Kita klik kanan, lalu quick short ascending. Nah, kalau short ascending itu kita memfilter dari yang terkecil ke yang terbesar. Bila quick short descending itu kita memfilter dari yang terbesar ke terkecil. Karena tadi di awal perintahnya dari yang terkecil ke yang terbesar, kita pilih short ascending. Oke, sudah terdapat salary dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecilnya yaitu 20.000 dan yang terbesarnya yaitu 98.840. Ini kita akan menguji rekrutan karyawan pada bulan Juni hingga bulan Desember 2002. Yaitu kita caranya menggunakan filter. Kita klik hire date. Kita klik lebih dari sama dengan. Date-nya kita pilih karena tadi diberitahukan Juni 2002. Kita klik 2002 pada bulan Juni. Oke. Sampai dengan hire date lagi. Kita klik lagi Desember 2002. Ya. Jangan lupa kita verify dulu. Nah, karena ini bilang error, kita cek. Kita seharusnya di sini menambahkan sama dengan ya, karena kita akan menguji rekrutan karyawan pada bulan Juni 2002 hingga bulan Desember 2002. Oke, kita verify. Dan di sini valid. Oke, kita klik OK. Ini tidak terdetek. Pengujiannya kita bisa hapus dulu in hire date-nya. Lalu kita centang. Nah, di sini kita ada perekrutan karyawan pada lebih dari bulan Juni 2002. Terdapat beberapa pegawai. Bisa kita lihat di count. Oke. Terdapat 13 pegawai ya di sini. Ini kita akan menguji presentasi bonus terhadap salary yang didapatkan oleh pegawai. Caranya yaitu dengan jangan lupa kita klik employee list, kita edit table layout, add new expression, ini kita beri nama bonus underscore same underscore dengan default value-nya yaitu bonus dikalikan persen menjadi 100. Jangan lupa diberi tanda kurung. Ulang dari awal yaitu bonus dikalikan dengan 100. Lalu selanjutnya dibagi dengan salary. Kita verify, oke, valid. Oke. Formatnya kita buat 99,99% saja. Oke. Jangan lupa kita centang. Kita close. Karena datanya belum ada, kita bisa menambah kolom itu dengan cara kita blok dulu. Misalnya kita pilih hire date, kita blok dulu, lalu klik kanan edit kolom. Nah, kita kan tadi sudah membuat nama kolom ini ya, bonus persen salary. Oke, kita pindahkan. Oke, dan ini muncul persennya. Persentase bonus terhadap salary pada gaji pegawai. Kita bisa mengubah besarnya kolom pada tabel ya. Nah, sudah muncul. Lalu selanjutnya kita akan menguji atau menggunakan fitur relate tables yang ada di data atau toolbar ini. Tetapi saya akan menggunakan project yang berbeda karena project ini tidak ada nama kolom yang sama. Ada tabel agent maupun employee. Jadi tidak bisa merelate. Oke, kita keluar dulu. Jangan lupa di save. Kita close. Kita kembali. Oke, kita buka data yang sudah dibuat pada kasus utang atau studi kasus 4 dengan pengujian berbeda ya, kita merelate-nya. Nah, kita akan menguji seberapa banyak vendor melakukan transaksi. Nah, fitur relate ini adalah fitur yang dapat mengkombinasikan dua atau tiga tabel di dalam satu tabel, yang dimana tabel tersebut harus menjadi tabel parent atau induk. Nah, sebenarnya selain menggunakan fitur relate ini, kita juga bisa menggunakan fitur join.
Dan selain relate, kita bisa menggunakan join tables. Tetapi di sini kita akan membahas relate table saja. Nah, pertama kita klik vendor, lalu kita ke data relate table. Nah, karena sebelumnya saya pernah membuat ini, jadi saya sudah membuat, jadi di sini sudah ada datanya. Nah, karena parents-nya kita tadi ambil dari vendor, kita bisa add table, lalu kita bisa add table trans, AP trans, oke. Lalu selanjutnya kita harus menghubungkan nama dan tipe yang sama. Di sini ada vendor number, kita hubungkan. Jika sudah, oke, finish saja. Nah, karena kita akan menguji seberapa banyak vendor melakukan transaksi, kita memunculkan kolom yang ada di AP trans tadi. Oke, kita klik kanan, kita blok yang mana saja, terus kita klik kanan, add columns. Nah, di sini kan ada from table. Kita bisa mengubahnya ke AP trans karena tadi sudah di relate. Nah, karena kita akan menguji seberapa banyak vendor melakukan transaksi, kita menggunakan quantity. Kita klik quantity, kolom quantity, kita klik kanan. Oke. Nah, di sini ada jumlahnya vendor melakukan transaksi dan berapa jumlah yang dilakukan oleh vendor tersebut. Nah, di sini kan ada 0, berarti vendor tersebut tidak melakukan transaksi, jadi jumlahnya 0. Nah, di sini ada contohnya, 1.158 dengan vendor Karo International. Di Karo International ini tuh melakukan transaksi dengan jumlahnya yaitu 1.158. Nah, kita juga bisa memfilter jika ada transaksi, jika ada vendor yang tidak melakukan transaksi. Maaf, bukan filter, kita cancel saja. Nah, kita blok, lalu klik kanan. Kita blok salah satunya, lalu kita harusnya di 0 ya. Nah, jadi di sini ada beberapa vendor yang tidak melakukan transaksi dan jumlahnya 0. Kita bisa melihat ada berapa sih vendornya. Itu dengan cara count, oke. Oh, ternyata ada 12 vendor. Oke, karena kita sudah menganalisis dan menguji semua hal yang di awal sudah ditetapkan, berarti kita sudah selesai mengujinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.